right, everybody, let's get ready to worship God. Let's sing praises and rejoices in His name. Amen. I'm coming back to the start where you found me. I'm coming back to your heart. Now I surrender, take me. This is all I can bring. I'm coming back to the start. Our God is freedom, and here we feel your heart. A heart before us, take me. This is all I can bring. You'll never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven will shout, let the future begin. You'll never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven will shout, let the future begin. Oh, let the future begin. Come on, I feel alive. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. You'll never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven will shout, let the future begin. You'll never stop loving us, no matter how far we run. You'll never give up on us. All of heaven will shout, let the future begin. Come on, let the future begin. Oh, let the future begin. Come on, praise Jesus. Praise Jesus for everything that He has done for us. He is guiding and leading us the way. So as we are following, God's ways, let us be obedient and worship Him no matter what, and just surrender what we have. Our hearts is the room that God wants to enter into us. Let His Holy Spirit fill you. Amen, church. Help me, Holy Ghost. I need you more than anything. Oh, my best ideas are yours. So what am I but what you make of me? So help me, God, breathe on my weakness, for all I want is to be like Jesus. And I don't have much, but what I have is yours to use. So make my whole life your upper room. Jesus, have every room.
I need you more than I can say. Oh, may your thoughts become my own, till the Father's will be done in me. So help me, God, breathe on my weakness, for all I want is to be like Jesus. And I don't have much, but what I have is yours too. So make my whole life your upper room. Oh Lord, have every room, Lord Jesus. Let my heart be the place of worship, Lord. Oh, have it, Jesus. Oh, so help me, breathe on my weakness, for all I want is to be like Jesus. And I don't have much, but what I have is yours too. Make my whole life your upper room. Oh, have every room, Lord Jesus. Take my heart, oh, take my heart, Lord Jesus. Oh, have it, Jesus. Oh, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Have your way, come on, church. I will make room for you. I will make room to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus. Oh, I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Oh, you could do whatever you want. Oh, it is yours to play. Oh, Jesus, lead us away. Let us be obedient to your word. Let us follow your word, oh God. Let my heart be the place to worship, Lord. I will follow your ways. Oh, I will follow your ways, God. Your ways is better than mine, Jesus. Make room. Father, Lord God, here is my hand as a sign of surrender as we sing or watching this video, Lord God. As we are placed in a place of uncertainty, you lead us a path for freedom, God. We may not be sure what's going to happen next week or tomorrow or what next month, Lord God, but you're going to lead us and guide us, Lord God. Let us be anchored into your word and trust as we continue to be obedient to you, Lord God. And in the place of worship, we're going to be obedient and worship you no matter what, Lord God. We thank you for this opportunity, Lord God,
For you have blessed us and you have made us and called us to pray in your name. So let us be synced into your word and let us be patient with whatever happens, even if things do happen to change. Let us be patient, God. And let us remain faithful. We thank you, Lord Jesus. We give everything to your hands. In mighty name we pray. Amen. Selamat malam saudara sekalian, kita akan kembali memperhatikan firman Tuhan dan kita merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan ini. Baiklah, kita mulai dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi duduk merenungkan firman Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus, penyertaan dan berkat menyertai kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Tuhan pimpin agar semua membawa manfaat bagi pertumbuhan rohani kami semua. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dan sekalian tema firman Tuhan tetap taat atau ketaatan, ya. Taat atau ketaatan kepada Tuhan dan Allah kita. Mari kita buka dalam satu Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat ke-16. Kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Judul dari perikop ini ialah Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat beberapa hal yang dapat direnungkan mengenai ketaatan. Ya, dalam peristiwa ini kita bisa merenungkan dan kita bisa perhatikan, kita belajar apa yang terjadi. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dari peristiwa ini, yaitu yang pertama, mengenal Allah dalam waktu-waktu yang sulit. Mengenal Allahnya dalam waktu-waktu yang sulit. Baik Elia maupun ibu janda ini mengenal Allah, baik suara atau mengenal apa yang Allah maksudkan bagi mereka. Saya tidak dijelaskan dalam Alkitab ini apakah secara verbal perkataan Allah didengar, suara Allah didengar, atau bagaimana, tidak dijelaskan. Tapi yang pasti yang kita tahu bahwa Elia sebagai nabi, dia tahu persis kalau Allah menyuruh, memanggil dia dan berbicara kepadanya, mungkin secara verbal, mungkin juga secara di dalam hati Allah berbicara. Elia sudah biasa mengerti atau mendengar atau mengenal suara Allah. Juga demikian dengan ibu janda, tidak dijelaskan bagaimana dia mengerti maksud Allah dalam hidupnya. Tapi hanya dikatakan Allah berkata kepada perempuan janda ini, atau Allah berkata kepada Elia, aku sudah perintahkan kepada seorang ibu janda untuk memberi engkau makan. Ya, nah perempuan janda ini, ibu janda ini mengerti bahwa Allah menyuruh menyediakan makan. Yang saya akan tekankan di sini adalah mengenal maksud Allah, mengenal suara Allah, mengenal apa yang dikatakan oleh Allah, sehingga dapat dimengerti apa maksudnya. Saudara, dalam masa kesulitan yang dialami oleh negeri Israel pada waktu itu, Elia sebagai nabi Tuhan dan ibu janda ini mengenal suara Allah, mengenal penciptanya, mengenal apa yang dimaksudkannya dalam masa yang sulit. Bukankah masa yang sangat menekan atau sulit, masa paceklik, tidak ada hujan, tidak ada makanan, sehingga ibu janda berkata, aku dan anakku akan makan yang terakhir. Aku akan bikin roti kecil ini, aku lagi cari kayu bakar lalu membuatnya, lalu kami setelah makan itu kami akan mati. Peristiwa yang sangat sedih, menyedihkan, dan sulit keadaannya. Tetapi mereka mengenal Allahnya. Dan sekalian, dalam masa pandemi ini, seluruh dunia mengalami masa yang sulit. Dan saya rasa satu hal yang penting dalam keadaan sulit bagaimanapun, kita perlu lebih mengenal Allah kita. Kita perlu lebih mengenal pencipta kita. Kita perlu lebih mengerti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita lebih perlu mengetahui kemana Allah akan tunjukkan jalan kita. Baik pikiran kita, baik perasaan kita,
bukan karena mendengar suara macam-macam orang, banyak suara-suara mengatakan begini, begitu, sehingga kita menjadi bingung, termasuk soal vaksinasi. Dan kita perlu lebih mengenal Allah kita, karena Allah kita akan menyatakan kebenarannya melalui bagaimanapun peristiwa yang Tuhan bisa pakai pada siapapun, apapun, sehingga anak-anak Tuhan dapat mengerti apa maksud daripada Allah. Jadi saudara, dalam masa yang sulit ini kita bisa belajar dari ibu janda ini dan dari Nabi Elia, mengenal suara Allah, mengenal maksud dan kehendak Tuhan, mengenal apa yang Dia arahkan kepada kita. Ya, itu yang pertama, seperti ayat yang pernah saya bacakan dalam 1 Petrus atau 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18. Dia berkata demikian. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18. Ayat ini sangat jelas, dia berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, khususnya di waktu yang sulit ini. Kita perlu lebih mengenal, lebih bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Nah, hal yang kedua, perteballah iman kita. Tambahkanlah percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya, bahwa Tuhan sangat mencintai anak-anaknya. Dalam keadaan sulit yang dialami di negeri Israel ini, kalau kita perhatikan dua orang ini, Nabi Elia dan ibu di Sarfat ini, dia sangat percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Elia, pergi ke Sarfat. Ya. Di sana aku sudah perintahkan seorang ibu janda memelihara engkau, memberi engkau makan. Dia percaya. Saudara, coba kalau kita pikir sedikit lebih jauh. Ini soal mati hidup sebetulnya, saudara. Dalam keadaan yang serba sulit, semua susah, mendapat makanan dimanapun, Elia disuruh pergi ke Sarfat, dan seorang ibu janda akan memberi makan kepadanya. Biasanya kalau disebut ibu janda itu udah nggak punya apa-apa, udah nggak punya harta, dengan singkat kata berkekurangan hidupnya. Tapi Elia, dia percaya akan firman Tuhan, walaupun dikatakan seorang ibu yang sudah tidak bersuami akan memberi engkau makan. Elia percaya saja, karena itu yang diucapkan oleh Tuhan Allahnya. Saudara, kalau disuruh pergi ke istana raja mungkin, atau ke seorang kaya, ya akan memelihara kamu, mungkin beda keadaannya. Tapi ini seorang ibu yang sudah tidak bersuami, janda, nggak punya apa-apa, kebiasaannya dia yang akan memberi engkau makan dalam masa kelaparan ini.
Elia percaya. Elia percaya apa yang diucapkan. Demikian juga dengan ibu janda ini. Kalau kita perhatikan lebih lagi heran, ya, lebih heran kita. Pada waktu Elia mengatakan kepadanya, cobalah ambilkan aku air. Setelah itu juga tolong buatkan aku, bawakan aku sepotong roti kecil. Lalu ibu janda bilang, aku gak punya roti. Aku nih dan anakku di rumah satu-satunya. Kami ada segenggam tepung dan kami akan membuat roti dengan sedikit minyak dibuli-buli. Kami akan membuat roti dari tepung ini dan minyak itu, dan kami akan makan bersama. Setelah itu kami akan mati. Saudara, keadaannya sangat-sangat kritis. Dan tetapi ibu janda ini waktu Elia berkata, jangan takut, pergilah, buatlah seperti yang kau rencanakan, tapi buat dulu untuk saya, bawa kemari, dan Tuhan akan menolong kamu, dan tepung itu gak akan habis, minyak itu terus akan ada sampai masa kekeringan ini lewat, masa paceklik ini berlalu. Ibu janda ini percaya, saudara. Nggak mudah, tidak mudah untuk percaya dalam keadaan yang sulit. Seolah-olah tindakannya merupakan satu pertaruhan. Kalau terjadi, kalau tidak terjadi, betul-betul mereka mati kelaparan. Ibu ini dan anaknya. Jadi saudara-saudara, dalam masa yang sulit ini, perlu kita menambah iman kita kepada Tuhan. Tambahkan percaya kita. Tambahlah percaya kita kepada Tuhan. Kalau dalam masa kesulitan, yang paling penting kita pegang firman Tuhan sebagai pegangan kita. Orang katakan vaksin begini, begitu, begini, begitu. Kita pegang firman Tuhan. Dan itu yang akan menjadi standar pegangan bagi kita. Ya, masa yang sulit bagaimanapun, kita perlu percaya lebih sungguh-sungguh. Seperti ibu ini, ya, dia lakukan itu. Dia pulang setelah mengambil kayu, dia buat roti dengan singkat, dia berikan kepada Elia. Elia makan, dan tepung ini ternyata tidak habis, minyak ini terus masih ada. Terus firman Tuhan berkata luar biasa, dan mereka makan dan hidup sampai masa paceklik ini berlalu. Sampai Tuhan mengirimkan hujan pada negeri Israel itu. Saudara sekalian, peganglah firman Tuhan ini. Dalam masa kesulitan, apapun, pandemi, apalagi namanya yang lebih sulit, firman Tuhan berkata dunia ini akan semakin sulit, bukan semakin baik. Dan yang perlu kita andalkan adalah firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, pegang firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal bagaimana arahan Tuhan kita kepada kita. Yang kedua, percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, berbuatlah sesuai apa yang Tuhan mau.
Tuhan bisa taruh dalam hati kita apa yang harus kita lakukan. Tuhan bisa memberi petunjuk apa yang baik yang harus kita lakukan. Kita bisa pegang firman Tuhan ini sebagai patokan, sebagai dasar dalam hidup kita. Kita juga bisa mendengar suara Tuhan melalui bermacam-macam, melalui hamba Tuhan, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, melalui apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau Tuhan mau kita lakukan, mari bangkit bersama-sama dalam masa yang sulit ini untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan itu, karena itu yang Tuhan mau. Saudara, dalam masa kesulitan ini yang semua orang seluruh dunia mengalami kesulitan, disitulah iman kita sebetulnya sedang diuji. Apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh pada firman Tuhan, atau kita menjadi bimbang dan goyang? Apakah kita menjadi lemah dan kita bertanya-tanya bagaimana ini, bagaimana itu? Apakah kita tetap teguh di dalam berpegang kepada firman Tuhan? Dan itu yang akan berhasil, dan itu yang akan membuat hidup kita berhasil. Kata berhasil di sini bukan berarti menjadi berlimpah-limpah harta, bukan. Berhasil dalam teguh, beriman, dan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita terus setia dan kita terus taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan. Karena itu yang akan menjaga hidup kita dalam segala keadaan kehidupan kita di dunia ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sangat bersyukur kepadamu karena Engkau luar biasa memimpin umat Tuhan, memimpin kami semua. Biarlah hati kami semakin teguh dalam Tuhan, iman kami semakin tetap, bahkan bertambah-tambah dalam Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit ini, kami akan tetap setia melakukan firman-Mu. Kami akan taat menjalani firman-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi lain orang dalam hidup ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang mendengarnya sehingga kami boleh lebih bertumbuh dalam beriman kepada Tuhan, dalam taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.